Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sahabat ABC. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah akan kita laksanakan, yaitu Q&A pertama untuk di platform Aku Berani Bercerita. Walaupun sebelumnya kita sudah sering, bahkan lebih dari 3 kali melakukan live Instagram kayak bersama narasumber kita. Kayak kali ini tadi pagi sudah saya open untuk Q&A seputar dunia jompo. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, berhubungan dengan jompo itu sendiri. Oke, tema ini saya angkat kenapa? Pertama ya karena mungkin untuk persoalan jompo, nah itu sering ataupun bahkan jarang sekali kita bahas. Nah padahal itu merupakan salah satu aspek penting dan bagian dari hidup kita, dan mungkin sering juga kita lupakan ya untuk soal jompo ini. Nah selanjutnya mungkin saya akan sedikit ya melatar belakangi dulu ya, bercerita kenapa saya akhirnya memilih ataupun membuka Q&A kali ini dengan ya, dunia seputar jompo. Karena alhamdulillah saya dan kawan-kawan sudah memasuki mungkin tahun keempat, 4-5 tahun ini. Nah kita biasanya melakukan kegiatan bersama dengan para jompo, walaupun sebulan sekali. Nah tapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati selama ini, yang sudah kita lakukan bersama, setidaknya kita ya memiliki informasi-informasi yang valid ya, karena informasi ini kita dapat langsung dari jompo-jompo yang sering bercerita ataupun yang sering ya berinteraksi dengan kita ya selama ini. Oke, pertanyaan pertama yang muncul ataupun yang ya saya terima ya dari teman-teman, yaitu pertanyaannya, apa sih yang biasanya lebih sering jompo rasakan di masa tuanya ataupun di waktu-waktu ya uzur mereka gitu, ketika sudah tidak punya aktivitas, ketika sudah dibatasi pergerakannya, ketika ya apa-apa itu serba butuh orang lain, apa-apa misalkan ya membutuhkan tenaga ekstra, yang tadinya bisa pergi ke pasar sendiri, pergi ke sawah sendiri, pergi berbelanja sendiri, bahkan mungkin ya apa-apa masih dilakukan sendiri. Nah yang kita temukan di lapangan biasanya yang paling sering dirasakan oleh para jompo, yaitu mereka sering merasakan yang namanya kesepian. Jadi mereka merasa bahkan untuk usia jompo itu biasanya mereka cenderung lebih baperan, yaitu baik baperan ke anaknya, ke menantunya, ke keluarganya terutama. Makanya ya ketika kita sedang berbicara ataupun ketika kita sedang ya bersua, berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka, ya biasanya kita ya yang lebih muda khususnya, nah kita harus bisa lebih mengontrol diri. Karena ya banyak orang bilang jompo ataupun orang tua ya di masa tuanya itu akan kembali ke masa kanak-kanak, walaupun tidak semuanya. Dalam hal ini ya mungkin dari segi pemikiran, dari segi kesabaran, dari segi ingin dimengerti ya, seperti kita anak-anak ya, apa-apa ingin dimengerti, apa-apa mungkin ingin ya didengarkan, ingin serba dituruti dan lain sebagainya. Dan teman-teman mungkin perlu tahu juga bahwasannya yang membuat jompo itu sering merasakan yang namanya kesepian, yaitu mereka merasa bahwasannya di masa tuanya, nah mereka tidak memiliki partner, tidak memiliki teman untuk ya minimal untuk sekedar bercerita, minimal untuk menuangkan, menumpahkan ya perasaannya, mengekspresikan ya apa yang sedang dirasakannya ya kepada orang lain. Nah di saat seperti itu biasanya para jompo merasakan yang namanya kesepian. Dan ya kebanyakan dari jompo juga ya mereka biasanya di masa tuanya itu merasa bahwasannya anaknya mungkin ya misalkan anak-anak saya udah mulai gak peduli ini, cucu saya udah mulai gak peduli ini,
misalkan menantu saya udah mulai nggak peduli, hanya karena anaknya, cucunya, menantunya itu tidak mendatanginya secara rutin, bahkan mungkin datang saja tapi tidak berinteraksi, tidak bertanya lah kalian, nanya kabar. Jadi ya jompo itu ingin ditanya loh. Nah, untuk teman-teman yang punya nenek, yang punya orang tua yang sudah sepuh, nah itu mereka tuh sangat berharap sekali ya kepada kita untuk ditanya. Nah, makanya kita kayak melalui ya video ini kayak mudah-mudahan ya bisa sedikit berbagi bahwasannya ya orang tua kita yang sudah tidak muda lagi, yang sudah berumur itu ya sangat mengharapkan untuk ditanya oleh kita. Makanya jangan lupa untuk menanyakan kabar. Ya, untuk zaman modern seperti sekarang ya, ketika kita berpisah di lainan tempat, di tempat yang berlainan, yang jauh, yang cukup jauh, ya kita gunakanlah teknologi ya, biar ya orang tua kita ya menerima ya perhatian dari kita ya, karena ya kita pun ya sebenarnya harusnya paham gitu, ketika dulu kita diberikan attention yang sangat baik, perhatian yang sangat baik, nah kita alangkah baiknya memberikan attention yang lebih ya kepada orang tua kita, bukan sekedar balas budi sih, tapi ya itu emang yang seharusnya kita lakukan ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apalagi sih yang biasanya ya mungkin teman-teman pengen tahu. Nah, ini pun berangkat dari pertanyaan teman-teman juga yang masuk, yaitu ya seputar keinginan, kira-kira jompo itu cita-citanya apa sih, keinginannya apa sih, apakah seperti saya gitu yang masih ingin ini ingin itu dengan ya, menggebu-gebu ingin mengejar ini mengejar itu, ataupun seperti ya teman-teman yang masih ingin punya A, punya B, punya C, punya D, dan yang lainnya. Nah, untuk jompo mereka ya ketika sudah melalui masa yang lama, yang panjang ya, sudah melalui bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berumah tangga, punya anak, punya suami, dan yang lainnya. Nah, biasanya cara berpikir mereka itu akan menjadi lebih sederhana. Nah, untuk anak-anak millennials ya itu biasanya mungkin lebih suka, walaupun tidak semua itu berpikir rumit gitu, jadi bercabang-cabang. A, dari A nanti ada A1, A2, A3, dan yang lainnya. Nah, untuk para jompo, nah mereka biasanya lebih mengkerucut, lebih sederhana, yang mungkin teman-teman paham. Jadi ketika mereka sudah sadar, mereka sudah tidak muda, tenaganya sudah mulai berkurang, kemampuan mendengar sudah berkurang, penglihatan sudah mulai rabun, penglihatan sudah mulai berkurang, gigi yang sudah tidak lengkap lagi, tenaga fisik yang gampang sakit, tubuh yang gampang sakit. Nah, biasanya cita-cita mereka ya kayak mereka kayak tadi ya, berkumpul dengan keluarga, beribadah dengan tenang, kemudian ya ingin menghabiskan sisa waktu yang mereka miliki ya untuk beribadah kepada Allah, karena ya mereka sudah mulai paham bahwasanya oh iya, kayaknya waktu saya sudah tidak lama lagi, kayaknya ya waktu saya tinggal ya beberapa tahun lagi gitu. Kadang ada juga yang sampai berani, bahkan bukan berani, mungkin memprediksi gitu, apalagi yang sudah mulai sakit-sakitan. Misalkan ketika kita ngobrol, saya dan teman-teman ngobrol gitu misalkan, apa sih harapan nenek gitu, apa sih harapan nenek ya dalam 2-3 bulan ke depan, bahkan 1 bulan ke depan aja. Nah, ketika kita bertanya gitu ya menjelang Ramadan kemarin contohnya, nah mereka ya harapannya mungkin cukup sederhana, ingin sampai di Ramadan, ingin bisa melaksanakan Ramadan tahun ini. Nah, itu ya diantara fun fact yang sering kita temukan ya di lapangan ya, ketika ya sedang berinteraksi dengan mereka. Bahkan masih banyak sekali ya fun fact lainnya yang berhubungan dengan jompo. Ya contoh kecilnya ya misalkan ya kita tuh sering diberikan cerita, kisah-kisah bagaimana ya perjalanan mereka dulu ketika muda, kemudian
Kalau zaman dulu masih ada yang namanya pernikahan ya yang dipaksa gitu, kayak perjodohan yang mungkin ya tidak dikehendaki oleh satu pihak, maksudnya pihak itu ya dari pihak pengantin laki-laki ataupun perempuan ya, tapi karena kemauan orang tua ya mereka akhirnya tetap berumah tangga. Bahkan uniknya lagi, ada yang sampai berumah tangga ya sudah setahun berumah tangga tapi sama sekali belum pernah ya berhubungan ya layaknya ya hubungan normal ya suami dan istri. Nah seperti itu. Jadi intinya berbicara tentang jompo itu sangat menyenangkan, karena dengan semakin kita banyak tahu tentang dunia jompo ya semakin kita aware, kita pun akan bisa lebih mawas diri ya dengan orang-orang tua kita, dengan ya tetangga kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Mungkin nanti kita pun ya di masa mendatang kita akan merasakan hal yang sama seperti yang ya nenek-nenek kita rasakan saat ini. Oke, mungkin itu saja untuk sharing dan sesi Q&A-nya. Dan untuk berikutnya insya Allah akan saya buka kembali Q&A yang lainnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya masih seputar jompo, ataupun nanti teman-teman ada pengen deh ikut gabung gitu sama komunitasnya gitu, komunitas ya yang sekarang saya dan kawan-kawan sedang lakukan ya berhubungan dengan dunia jompo, nah itu boleh sekali ya, boleh banget nanti setelah pandemi ya bisa bergabung bersama kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.